Perempuan di dalam pengawasan pemilu. Iya. Ya, tentunya ini sangat penting ya karena eh, separuh dari pemilih kita besok di 2024 ini KPU sudah melaunching DPT baik itu nasional maupun kita di DKI Jakarta ya. Ayo perempuan-perempuan ya, saya kira kita tidak boleh larut di dalam stigma-stigma ini nih, ya kan, yang di masyarakat bahwa perempuan tidak rasional, ya kan, lebih bermain hati, melihat foto yang cakep-cakep misalnya kemudian mendasarkan pilihannya hanya sebatas itu misalnya gitu ya kan. Kalau kita bicara aturan tadi sudah disinggung bahwa di Undang-Undang 7 2017 bahkan mensyaratkan ya uh, partai politik sebagai peserta pemilu itu harus ada 30% keterwakilan perempuan di dalamnya. Beban ganda perempuan ini adalah ketika perempuan juga bekerja di publik, maka dia sudah harus beres juga dengan kerja domestiknya. Nah, ini tantangan dari perempuan-perempuan yang kemudian ya, ikut di dalam aktivitas publik ya, termasuk ya kalau kemudian menjadi pengawas perempuan, kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Ardana. Sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Lili sudah diundang di acara podcast Boslu DKI Jakarta. Alhamdulillah saya dalam Alhamdulillah keadaan sehat sehat ya. Ya, walafiat. ini kembali Alhamdulillah. kita mengundang Ibu untuk mengisi acara podcast Cangwaslu. Iya, pojok pengawasan pemilu. Yes. Nah, untuk temanya pada kesempatan kali ini adalah peran perempuan dalam pengawasan pemilu di 2024. Ya. Baik Bu, sebelum itu saya ada pantun nih Bu. Mohon dibantu ya Bu Wis. ya. Ya, saya juga bisa bilang cakep loh ya. Ya, di pohon mangga nempel benalu. Cakep. Benalu hidup, beregang putri malu. Oke. Selamat datang di podcast Pojok Encang Waslu, pojok Cakep. pojok bincang pengawasan pemilu. Eh. Oke Bu, mungkin cek kedengaran Bu. Kedengeran? Oke. Bu, untuk peran perempuan dalam pengawasan pemilu, menurut Ibu eh, tanggapannya seperti apa, Bu? Untuk garis besarnya, Bu. Iya. Eh, Perempuan di dalam pengawasan pemilu. Iya. Ya, tentunya ini sangat penting ya karena eh, separuh dari pemilih kita besok di 2024 ini KPU sudah melaunching DPT baik itu nasional maupun kita di DKI Jakarta ya. Untuk DKI Jakarta itu perempuannya ada 4.172.296 atau sekitar 50,55% ya. Iya. Jadi beda tipis dengan pemilih laki-laki ya. Karena totally di Jakarta itu ada 8.252.897. Jadi komposisi ini saya kira eh, perempuan akan menjadi penentu tentunya. Hampir 50% bahkan lebih ya kan penentu dari suksesi besok nih pemilu 2024. Nah, dari banyaknya jumlah perempuan yang hadir nanti sebagai pemilih, saya kira kemudian penting sekali untuk menjaga tentunya suara perempuan ini. Ya, entah nanti suaranya nanti akan beralih ke mana, baik laki-laki, bisa juga memilih laki-laki atau bahkan juga memilih perempuan. Kita sih mendorong perempuan pilih perempuan ya. Nah, kehadiran perempuan sebagai pemilih ini tentunya berefek pada bagaimana nanti suara ini ya akan berbentuk perwakilan
gitu ya, perwakilan rakyat melalui pemilihan legislatif, dan juga nanti perempuan ini juga menunjukkan kehadirannya di dalam menentukan presiden ya, presiden dan wakil presiden. Nah, jadi saya kira sangat penting untuk mengawal ya suara perempuan ini untuk uh, bisa terkonversi ya menjadi kursi ya kan, uh, menjadi apa namanya suara di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, kita ikut mengawasi tentunya ya, sebagai masyarakat, terutama saya misalnya sebagai perempuan yang insya Allah berkomitmen untuk memilih perempuan ya, dan kita harus menjaga tidak ada distorsi di situ. Jadi bangsa ini yang memilih utamanya besok 2024 separuhnya adalah perempuan, dan itu kita harus support dengan cara menjaga agar suaranya ini tetap apa namanya tetap terjaga ya, tidak dimanipulasi ya, tidak terdistorsi oleh pihak-pihak yang mungkin bisa jadi ya uh, tentunya tidak bertanggung jawab. Dan ini saya kira penting sekali. Siap, Bu. Nah, itu berkaitan dengan suara-suara perempuan, Bu ya. Ya. Nah, untuk pengawasan perempuan nih, kan untuk presentasi kalau misalnya yang saya alami itu ada di 2019, Bu. Ada satu, Bu. Misalnya begini, para calon perempuan itu mulai Mhm. berani, Bu, melaporkan ketidakberesan dalam pemilu misalnya. Nah, kan tidak banyak, Bu, perempuan yang memiliki keberanian seperti itu. Eh, Tanggapan Ibu seperti apa? Nah, saya kira ini juga ya yang harus didorong ya. Kalau kerja-kerja pengawasan, saya kira yang paling penting kemudian diketahui oleh publik adalah bagaimana ikut mengawasi tahapan, ya kan? Tentunya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kecurangan, ya kan? Kemudian juga bisa melaporkan kalau toh pun sudah terjadi kecurangan atau dugaan pelanggaran. Jadi masyarakat ini uh, apa namanya kita kita harapkan punya kesadaran untuk bisa memberikan informasi dan bahkan bisa melakukan pelaporan, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian perempuan ada di dalam aktivitas itu, aktivitas mencegah, kemudian aktivitas memberikan informasi ataupun bahkan laporan. Nah, ini terus harus kita dorong ya. Jadi, uh, saya kira pada umumnya ya, tidak hanya perempuan, laki-laki, perempuan, harus melakukan uh, apa namanya aktivitas itu ya, dalam membantu misalnya Bawaslu dalam mengawasi dan apa namanya memberikan informasi atau laporan. Tetapi memang ya ada semacam stigma ya atau pelabelan di perempuan yang apa yang lemah misalnya. Ini apa namanya, ini perjuangan perempuan juga untuk menghapus stigma-stigma itu ya. Perempuan itu lemah, perempuan itu tidak rasional, perempuan itu mungkin penakut kayak gitu ya, sehingga dari stigma-stigma itu akhirnya kemudian apa namanya berkembang ya, uh, apa uh, adanya kemudian uh, apa namanya semacam ya itu tadi melanggengkan stigma itu ya kan, dan perempuan itu sendiri pun akhirnya ikut di dalam uh, apa pelabelan itu. Nah, kita tidak berharap besok ya uh, terjadi lagi pelanggengan stigma itu, sehingga dari sekarang, dan saya kira teman-teman aktivis perempuan juga sudah mulai ya melakukan sosialisasi atau dorongan, advokasi dan sebagainya agar perempuan juga bisa aktif di dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu. Perempuan juga bisa ikut melaporkan atau menyampaikan informasi ya kan. Dan saya tidak pesimis ya. Sekarang ini di masyarakat kita lebih banyak sebenarnya perempuan daripada laki-laki ya. Oh, betul, betul. Saya lihat aktivis di lingkungan ya kan, di sekitar rumah kita itu banyakkan perempuan yang kemudian apa namanya aktif ya. Ada Berpartisipasi. Dasawisma, ada ibu-ibu PKK yang kehadirannya betul-betul ada di lapangan, dan itu bisa saja berpeluang menemukan
situasi-situasi kepemiluan ya, tahapan mereka ikut ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat misalnya pendaftaran eh, apa namanya pemilih Pantarlihnya itu lebih banyak perempuan aku lihat ya. Jadi eh, itu sudah mulai ada keterlibatan perempuan di dalamnya, ya kan? Dan eh, yang yang ditemui di lapangan, saya bisa katakan itu banyak ibu-ibu, ya kan? Karena yang didatangi rumah dan kebetulan yang ada di rumah lebih banyak ibu-ibunya, gitu ya. Nah, jadi apa namanya kita mendorong, ya kita harus mendorong betapa penting kemudian perempuan itu juga bisa ada di dalam proses-proses pengawasan pemilu karena itu tadi banyak hal yang harus dijaga, ya kayak gitu. Nah, saya kira kita terus harus mendorong bagaimana perempuan juga bisa melakukan pelaporan atau penyampaian informasi. Dan saya kira perempuan juga sekarang sudah banyak mendapatkan apa akses ya untuk mendapatkan informasi juga sudah sangat luas sehingga ya tinggal ini saja apa kesadarannya saja kayak gitu ya dan kesadaran itu harus memang kita lakukan dengan cara memberikan advokasi, informasi dan pengetahuan. Edukasi, Bu, Saya ya. kira itu. Iya, baik, Bu. Yang menarik tadi itu, Bu, berkaitan dengan apa ada kerawanan tadi itu, Bu. Saya coba apa? Jadi kalau misalnya yang ada PKK, Bu, Mm-mm. nggak Mm-mm. ada pengajian, Bu, ya. Kalau ibu-ibu itu ada Dasawisma ya. dasawisma dan lain-lainnya itu, eh kan itu kan dalam kelompok-kelompok, Bu, ya kan? Ditakutkan bahwa Mm. itu ada penggiringan suara melalui itu, Bu. Jadi ini kan kita nggak tahu untuk polarisasi apa namanya eh, metode kampanye, metode Mhm. apa namanya penarikan suara ya. Nah, adakah untuk agar mereka tidak terlibat dalam eh, yang tanda kutip, Bu, untuk Mhm. apa namanya eh, dalam bentuk rayuan-rayuan bersifat Mhm. menggurui dan lainnya. Jadi Mhm. tidak menjadi pelaku, tapi juga malah pemutus itu. Mungkin tanggapan Ibu. Iya, saya belum pernah melihat hasil penelitian, misalnya ya, boleh dikatakan seperti itu, terkait misalnya perempuan lebih banyak terprovokasi atau terpersuasi misalnya dengan money politik atau apapun gitu kan. Eh, Sehingga saya harus berani sampaikan bahwa potensi keduanya, laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama ya. Sama ya. Potensi untuk apa terpersuasi dengan money politik atau iming-iming dan lainnya. Nah, walaupun apa sepertinya orang itu selalu mengidentikan bahwa perempuan, lagi-lagi saya bilang ini, lagi-lagi ada stigma yang berkembang di masyarakatnya bahwa perempuan itu yang tidak rasional, memilih misalnya dengan gampangan dan gampang terpersuasi, itu selalu saja didengung-dengungkan, sehingga ini yang saya kira akan merugikan misalnya perempuan ya di dalam upayanya dia juga untuk bisa lebih netral di dalam memilih dan lebih kuat di dalam menegakkan misalnya prinsip jujur ya kan prinsip tidak terprovokasi atau termobilisasi misalnya kayak begitu ya. Nah, ya di masyarakat selalu bilangnya perempuan, apalagi misalnya kalau dikasih sembako mungkin iya. Tapi saya kira kalau itu dihadapkan dengan laki-laki, saya kira juga bisa melakukan yang sama. Cuman kebetulan ya kan biasanya orang-orang datang apa namanya caleg-caleg datang untuk berkampanye di waktu-waktu yang ibu-ibunya tuh lebih banyak dibanding bapak-bapak gitu ya. Ini waktu untuk kampanye nih biasanya itu kan mereka datang siang hari sementara bapak-bapaknya lagi ada di kantor kan gitu ya. Nah sehingga ya itu dia kalau kemudian ibu-ibunya menerima sembako misalnya akhirnya kemudian orang memberikan stigma oh perempuan sangat gampang kemudian diberikan apa namanya money politik gitu kan. Nah, saya jujur aja ini tidak saya kalau toh pun ada penelitian itu harus saya ulik lagi apakah apa pengambilan sampelnya itu betul ya karena itu tadi ada situasi-situasi yang akhirnya orang berpikir bahwa itu padahal itu situasinya tidak seperti itu. Nah,
eh jadi apa namanya, kita tetap harus mendudukkan persoalan ini secara apa namanya, secara proporsional ya, Iya. mengenai perempuan kemudian rawan terprovokasi atau terpersuasi dengan money politik, atau misalnya eh, ya nggak usah money politik lah, perempuan itu gampang afeksinya, ya kan? Ini lagi-lagi ada selalu stigma itu yang selalu dikembangkan, bahwa perempuan itu lebih bermain perasaan, tidak bermain logika, ya kan, di dalam misalnya menentukan hak pilih. Cukup melihat misalnya poster yang ganteng, ya udah itu aja kayak gitu kan. Nah itu. Nah, mungkin ini juga satu tantangan kalau Silakan. kalau saya mau misalnya apa namanya, menyetujui itu ya, eh, eh, bisa jadi. Tetapi saya kira perempuan di era sekarang itu juga sudah mulai teredukasi ya. Mereka sudah lebih punya sikap-sikap, ya kan. Dan saya kira ini apa akibat dari sudah terbukanya kemudian akses-akses informasi yang lebih luas ya, dan perempuan bisa mengakses itu. Nah, bagi perempuan yang kemudian terstigmakan itu, nah saya kira memang kita harus mengedukasi ini. Jadi, ayo perempuan-perempuan ya, saya kira kita tidak boleh larut di dalam stigma-stigma ini nih, ya kan, yang di masyarakat, bahwa perempuan tidak rasional, ya kan, lebih bermain hati, melihat foto yang cakep-cakep misalnya, kemudian apa, mendasarkan pilihannya hanya hanya sebatas itu, misalnya itu, ya kan. Ya kalau bagi perempuan-perempuan yang mungkin masih seperti itu, ya kan, ini kita harus berubah gitu kan. Dan tapi saya selalu balik ya, bahwa sebenarnya permainan afeksi itu tidak hanya perempuan, bahkan bapak-bapak atau laki-laki pun juga suka mengambil keputusan itu berdasarkan atas afeksinya saja, jadi berdasarkan atas rasanya saja ya, tidak bermain logika. Nah, yang paling penting juga saya kira begini ya, karena akses kita sangat banyak, media itu sangat banyak, Mbok ya, caleg-caleg yang akan mempersuasi itu juga, Mbok ya, memberikan informasi yang proporsional. Jadi tidak hanya kemudian mengandalkan foto-fotonya saja, ya kan, tapi juga Bisnya. apa, di dalam orasi-orasinya, ya kan, itu harus bermuatan narasi-narasi yang lebih edukatif kayak gitu kan. Ya. Ada yang bisa membangkitkan orang untuk banyak tahu ya, banyak berdiskusi dan sebagainya. Jadi saya juga menyarankan bahwa eh, si caleg atau si capres gitu kan harus mendekati pemilihnya, baik laki-laki maupun perempuan itu, dengan informasi-informasi, lebih banyak informasi, pengetahuan, bahan-bahan yang bisa direspon, didiskusi, dibanding hanya sekedar misalnya persoalan foto, gambar, video yang apa, hanya menunjukkan physically saja. Oke. Gitu, Mas. Siap. Jadi ada beberapa yang tadi ungkapan dari Ibu, bahwa kerawanan pemilu itu tidak gender, Bu ya. Jadi maupun laki-laki maupun perempuan itu bisa saja terjangkit itu. Eh, artinya artinya eh, semuanya harus melek. Untuk Untuk perempuan, pemilih pemilih perempuan perempuan ataupun ataupun laki-laki laki-laki, itu itu kan kan harus harus akses akses informasi informasi siapa siapa yang yang mau mau dipilih, dipilih, ya ya kan? kan? Nah, Nah, jadi Betul. kan harus eh, eh, di di internet internet apakah dia Mhm. secara secara track track recordnya recordnya baik, baik, apakah Mhm. dia ada pidana, apakah dia ada Mhm. korupsi, asosial. sosial, eh, moralitas dan lain-lain. Nah, Mhm. itu yang menjadi pertimbangan nantinya agak sedikit rasional, Bu. Ketika Mhm. laki-laki maupun perempuan itu memilih wakilnya. Itu satu, Bu. Nah, yang kedua ini, Bu, apa berkaitan dengan hmm, adakah perempuan sebenarnya ada bukan abuse of power ya, tapi ada perintah nggak dari kepala keluarga, kamu harus milih ini gitu. Itu
bisa ditanggapin atau tidak. Ya, itu Ya, satu. Yang kedua berkaitan dengan itu. Terima kasih, Bu. Mungkin tanggapannya. ya, oke. Ini sudah banyak sebenarnya aktivis perempuan lewat tulisan atau bahkan juga gerakan ya yang memang menyampaikan ya atau memberikan kesimpulan bahwa salah satu yang menjadi eh, apa namanya tugas berat perempuan itu karena adanya beban ganda ya, beban ganda. Nah, tadi apalagi tadi Mas Lilik pakai bahasanya ada komando dari suaminya misalnya gitu ya kan. Jadi beban ganda perempuan ini adalah ketika perempuan juga bekerja di publik, maka dia sudah harus beres juga dengan kerja domestiknya. Nah, ini tantangan dari perempuan-perempuan yang kemudian ya, ikut di dalam aktivitas publik ya, termasuk ya kalau kemudian menjadi pengawas perempuan, kayak gitu ya. Nah, dan apa namanya? Saya kira kemudian solusinya adalah ini banyak ya kalau kita bicara tentang feminisme itu alirannya kan banyak sekali ya. Untuk kasus peran beban ganda ini masing-masing feminisme itu punya strateginya ya kan. Bahkan kalau feminisme radikal itu bilangnya ya udah jangan masuk pada institusi keluarga kayak gitu ya kan. Nah, tetapi kan itu bagi ada pilihan bagi feminisme radikal dan penganutnya. Tapi kalau kita lihat misalnya rata-rata di Indonesia ya kan mereka kita perempuan yang kemudian punya jodoh dan punya keluarga, ya akhirnya kita harus berdamai dengan situasi itu. Saya melihat beberapa aktivis perempuan yang kemudian juga hadir di lembaga DPR, misalnya legislatif ya kan, masih mengatakan bahwa saya sebelum ke kantor, misalnya saya harus apa namanya beres-beres rumah dulu, atau bahkan misalnya kalau dia punya baby, babynya dibawa kerja gitu kan, ikut ke kantor juga melakukan tugas-tugas sebagai legislator, jadi gitu ya. Nah, kerja domestik ini uh, akhirnya ya itu tadi kita harus berdamai dengan kedua peran ini ya, peran publik dan juga peran ganda. Nah, di peran domestik tadi karena ada peran suami dan istri di situ ya, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami dan istri ini juga apa namanya hari gini ya kan, saya kira paradigmanya juga sudah berubah ya kan. Uh, bagi mungkin yang belum berubah memang harus ada edukasi. Nah, edukasinya bukan hanya untuk perempuannya saja. Makanya tadi di awal saya bilang ini kalau ada apa namanya forum-forum perempuan, saya senang kalau bapak-bapaknya juga banyak yang hadir karena bapak-bapak ini masih apa namanya pemahaman tentang sensitif gendernya itu masih kurang ya kan. Padahal negara Indonesia ini negara modern yang dari awal konstitusi kita itu sudah mengakui kesamaan hak dan apa namanya kedudukan ya di dalam masyarakat, publik, hukum, politik dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, apa namanya ya harusnya sudah lebih teredukasi dengan persoalan sensitif gender tadi, sehingga keputusan-keputusan itu harus diambil bersama, gitu kan. Dan harus ada kesepakatan-kesepakatan di antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, seperti itu ya. Jadi dan ya saya harus akui dan saya kira ini juga sudah jadi wacana bahwa faktor budaya itu memang masih kuat ya mempengaruhi ini. Budaya yang saya maksud adalah budaya patriarki. Jadi ya Indonesia ini saya kira di kalau bicara tentang budaya patriarki ini hampir seluruh di wilayah Indonesia ya. Kecuali kabarnya di Minangkabau perempuan Padang itu lebih kuat ya. Jadi ada garis matriarkal yang lebih kuat di situ. Nah, tantangan kalau misalnya itu masih terjadi ya. Kalau saya kira seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudian informasi yang banyak, ini mulai 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 bergeser ya. Jadi relasi laki-laki dan perempuan itu sekarang lebih banyak kompromi ya, lebih banyak
deal-dealnya, lebih banyak kesepakatan gitu kan. Dan saya kira itulah perannya eh, edukasi ya dan sosialisasi kita gitu. Nah, saya mau menekankan tadi bahwa eh, di atas deal-deal itu juga perempuan eh, perempuan lebih banyak berkompromi ya dengan dengan situasi peran gandanya yang masih kemudian dilakukan itu tadi. Jadi eh, ya kita sih berharap em, peran ganda itu pun juga sedikit demi sedikit itu bergeser, kan? Kalau dulu kita masih lihat laki-laki nggak mau sama sekali menggendong anak gitu kan, sekarang saya sudah lihat laki-laki sudah banyak yang menggendong anak, gitu ya. Nah, itu. Dan eh, saya kira kemudian tidak salah ya kalau peran-peran domestik itu juga eh, sudah dijangkau oleh laki-laki gitu kan, sehingga misalnya kalau perempuan eh, punya tuntutan untuk kerja di publik ya untuk sementara kemudian itu bisa dilakukan oleh bapak-bapak laki-laki kayak gitu. Oke, Bu. Saya kira itu Banyak Mas Lili, dan untuk kerja pengawasan ya harus seperti itu juga, perempuan yang jadi pengawas. pengawas betul. Sebelum closing statement, Bu, ada satu pertanyaan, Bu. Nah, tadi Siap. berkaitan dengan eh, keterwakilan perempuan di legislatif, khususnya di Ya. DPR. Saya tadi coba baca media sosial, itu kurang lebih dari 106 itu ada 23 dan laki-lakinya 83, kurang untuk mencapai 30% tuh secara persentase itu 21%. Mhm, 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 Nah, mungkin goalnya Ibu nih untuk apa namanya yang emansipasi dan lain-lainnya itu, apakah perempuan memilih perempuan, karena kan banyak gerakan emak-emak ini ternyata memilihnya laki-laki mhm. kan. Nah, seperti apa pendapat Ibu tentang fenomena ini sehingga goalnya di 2024 sampai 2029 itu keterwakilan perempuan memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu, Bu, sebelum closing. Oh, siap. Nah, nah ini kita kemudian bicara tentang keterwakilan perempuan di dalam eh, parlemen ya. Ya, tadi kalau Mas Lili bilangnya di legislatif kita masih lihat perempuan itu belum mencapai di titik kritisnya ya, 30% gitu ya. Termasuk bahkan di legislatif di tingkat lokal di DKI ya, itu juga belum sampai di 30%. Kalau di tingkat RI hasil pemilu 2019 itu 20 karena ada PAW jadi 21%. Masih 21%. Kalau kita apa namanya buka ya satu partai, sebenarnya ada satu partai itu yang bahkan lebih tiga apa mendudukan 30% perempuannya dari hasil jumlah kursi yang diperolehnya, yaitu Partai Nasdem. PDIP bahkan belum sampai 30%. Ya gitu ya. Tapi saya mau bicara tentang keseluruhan ya. Jadi keterwakilan perempuan di parlemen itu memang belum mencapai titik kritis yaitu 30% sebagaimana amanah dari konvensi perempuan ya di Beijing dan juga apa namanya amanat PBB. Nah, apa kemudian yang menjadi persoalan? Ya, aturan. Kalau kita bicara aturan tadi sudah disinggung bahwa di Undang-Undang 7 2017 bahkan mensyaratkan ya eh, apa partai politik sebagai peserta pemilu itu harus ada 30% keterwakilan perempuan di dalamnya. Nah, alhamdulillah untuk apa namanya itu terakomodasi di situ untuk DPR RI ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa eh, untuk keterwakilan di legislatif di tingkat provinsi atau daerah itu klausulnya berbeda ya. Kalau untuk di kepengurusan pusat untuk menjadi eh, apa namanya pencalonan di DPR RI itu wajib
ada kata wajib di situ. Nah, tetapi untuk DPRD ya, dan itu setapnya adalah DPD, itu tidak menuliskan kata wajib di situ, cuma eh, apa namanya, memperhatikan. Nah, ini yang kita dorong nih supaya apa namanya, syarat itu tidak hanya wajib di tingkat pusat ya, tetapi juga wajib di tingkat daerah. Karena begini, kita tuliskan wajib saja itu belum tentu mendapat 30% ya kan, apalagi kalau tidak kayak gitu. Tapi saya harus, dan kita semua harus sepakat kalau regulasinya sudah apa, membuka kesempatan luas ya kan. Sekarang tinggal bagaimana effort perempuan itu untuk mengisi itu. Tapi yang jelas regulasinya udah keren. Nah, persoalan yang lain kemudian adalah perempuan tidak pilih perempuan. Ini saya kira persoalan yang mendasar ya. Kenapa perempuan belum sampai 30%? Itu karena perempuannya belum pilih perempuan. Nah, PR-nya kemudian untuk menjawab itu adalah sosialisasi, edukasi tentang pentingnya perempuan di dalam politik. Nah, perempuan di dalam politik ini baik yang memilih maupun yang dipilih itu bisa jadi memang masih minim pengetahuan, ya, masih minim apa namanya, keinginannya, ya gitu kan, untuk baik itu memilih, nah apalagi dipilih gitu ya. Jadi mau mencalonkan atau bahkan hanya sekedar memilih pun juga ini masih terus harus diedukasi. Terlebih lagi yang ingin mencalonkan atau ingin dipilih misalnya kayak gitu kan. Ini minat perempuannya juga harus terus didorong kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi bahwa perempuan penting hadir di dalam uh, apa, dunia politik ya kan, baik di parlemen, sebenarnya bukan hanya di parlemen aja ya, di legislatif, di eksekutif, misalnya, atau di ruang-ruang publik lainnya. Ini harus kita dorong gitu ya. Nah, faktor tadi yang saya sebutkan ya, bahwa faktor budaya patriarki yang masih kuat di negeri ini ya kan, nah itu harus terus menjadi tantangan ya, uh, untuk bisa diminimalisir. Jadi kita harus meng, ya saya tidak bilang harus drastis, karena ini yang namanya budaya itu harus pelan-pelan gitu kan. Nah, jadi kita harus tinggalkan itu, kita harus lebih kepada relasi laki-laki dan perempuan yang lebih berimbang ya, uh, dan harus ada edukasi. Saya kira itu yang penting ya. Uh, Ya, jadi persoalan regulasi, dan kita bersyukur ya sebenarnya ya, 30% itu adalah afirmasi. Nah, eh, wacana bahwa afirmasi 30% itu adalah suatu tindakan demokratis pun ini harus terus disampaikan ke publik ya. Jadi ini kan banyak juga yang kemudian orang berpikir afirmasi itu justru sebenarnya tidak demokratis kayak gitu kan. Salah. Afirmasi itu atau tindakan khusus untuk perempuan itu justru demokratis. Kenapa? Karena apa, situasi perempuan dan laki-laki itu tidak sama, gitu kan, tidak sama. Nah, untuk memberikan apa namanya, kesetaraan atau kesamaan, maka harus diberi afirmasi. Jadi ibarat kata kita mau start, gitu kan. Uh, Kalau perempuan sama laki-laki start di garis yang sama, itu tidak demokratis, ya kan? Karena situasi perempuan itu berbeda dengan situasi laki-laki, kayak gitu ya. Nah, jadi perempuan harus garis startnya harus lebih maju sedikit, gitu kan? Baru laki-laki lebih sedikit ke belakang, baru kemudian itu menjadi seimbang. Karena memang apa, perempuan secara fisik misalnya ya kan itu berbeda dengan laki-laki, hormonnya berbeda, dan itu apa namanya, berdampak pada apa namanya, uh, ya kekurangan perempuan kayak gitu ya, harus disampaikan itu. Nah, sehingga afirmasi itu harus di, di, diberlakukan kayak gitu. Nah, pada titik nanti, nah kita juga harus pahami bahwa afirmasi ini sebenarnya adalah tindakan sementara. Pada satu titik nanti di mana perempuan sudah uh, cukup ya kan,
bisa berada di start yang sama, misalnya, nah tindakan afirmasi ini sudah bisa dihilangkan. Oke. Iya, seperti itu, Mas Lili. Oke, Bu. Sangat luar biasa, Bu, dari paparan dari yang pertama kali kita ngobrol sampai dengan sekarang. Sangat luar biasa. Terima kasih loh, Bu. Amin. Informasi dan mengedukasi perempuan DKI Jakarta khususnya mungkin bisa menjadi inspirasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin gini, Bu. eh, Closing statement ya, Bu, berkaitan dengan partisipasi atau peran perempuan dalam eh, apa ya, pengawasan Ya, pemilu di tahun 2024. Nah, seperti apa, Bu, kira-kira eh, untuk apa menjadi inspirasi closing statement? Mungkin itu, Bu. iya. Eh, kita harus apa namanya memahami ya, bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang complicated menurut saya ya. Dua pemilu secara serentak yang akan dilakukan, yaitu pemilu nasional dan pemilu uh, daerah ya, pemilu lokal. Nah, dua pemilu ini kita ketahui uh, berada pada dua rezim yang berbeda, aturan yang berbeda, ya kan? Sehingga uh, kita semua harus paham dengan dua situasi pemilu yang berbeda ini. Nah, bagi perempuan-perempuan, saya kira ya yang apa namanya, yang akan terlibat di dalam pemilu, baik secara aktif maupun secara pasif, pasif dalam arti bahwa dia hanya sekedar untuk memilih, maka dia harus firm dengan dua situasi pemilu di 2024. Nah, bagi teman-teman yang kemudian punya konsentrasi untuk menjadi pengawas pemilu, ya baik itu secara struktural maupun di luar struktur, maka kita harus pastikan bahwa uh, kita harus melindungi hak politik, ya terutama juga adalah hak politik perempuan. Kita harus pastikan bahwa pemilu 2024 dan pilkada 2024 harus berjalan secara bersih, ya, transparan, berintegritas, sehingga nanti hasilnya kita bisa mempunyai pemilu yang legitimate, itu kan. Kemudian bagaimana kita juga bisa mendorong pelaksanaan pemilu dan pilkada uh, sebagai penentu kepemimpinan dan baik di eksekutif maupun legislatif itu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan hasil atau pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting lagi bahwa terus apa namanya terus menambah informasi pengetahuan agar kita bisa apa namanya memahami pemilu yang complicated tadi itu dengan baik dan memberikan pilihan ya atau bahkan kerja-kerja pengawasan yang baik. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perempuan-perempuan di sana, baik penyelenggara pemilu ataupun yang berada di luar penyelenggara pemilu, tetap harus apa namanya paham dengan uh, situasi pemilu besok, ya kan? Paham dengan tahapan yang sekarang berlangsung, ya kan? Dan tentunya paham dengan apa yang akan mereka pilih. Karena itu semua akan menentukan nasib bangsa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bisa dipahami utamanya untuk perempuan-perempuan dan juga tentunya semuanya ya, baik perempuan maupun laki-laki. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Perbincangan kali ini sangat eh, singkat
padat dan eh, nilai bobot edukasinya sangat apa ya, syarat Amin. akan makna ya. Tapi sebelum ditutup Bu, saya akan kasih Ibu pantun nih Bu. Oh, siap. Diawali pantun, diakhiri oleh pantun pula Bu. Ke pasar Minggu beli pepaya, Cakep. biar cantik dipasang pita. Mantap. Terima kasih Bu Ardana atas ilmunya. Semoga waktu jua mempertemukan kita. Amin. Masya Allah. Saya akhiri Bu. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.